Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 11 yang masih ada di rumah. Kita masih tetap belajar daring ya. Hari ini kita akan belajar besaran vektor pada dimensi 3. Pertemuan yang kemarin kita sudah belajar besaran vektor pada dimensi 2. Sekarang besaran vektor pada dimensi 3. Kompetensi dasar 3.18 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. 4.18 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Pengertian: vektor pada ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3. Ruang ini dibentuk oleh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Cara menuliskan vektor dapat dengan menggunakan komponen vektor dan kombinasi linier. Komponen vektor. Vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Kombinasi linier vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1I ditambah Y2 dikurangi Y1J ditambah Z2 dikurangi Z1K. Selanjutnya, modulus atau panjang atau besar vektor. Jika diketahui vektor A sama dengan X, Y, Z, maka panjang vektor adalah panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika diketahui titik A X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2 dan Z2 dan komponen vektornya adalah vektor AB, maka panjang vektornya adalah panjang vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Contoh soal: tentukan besar vektor A sama dengan 3I dikurangi 2J ditambah K. Tentukan modulus vektor A. Ini besar vektor dan modulus vektor itu sama. Rumusnya yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan akar 14. Jadi panjang vektor A atau besar vektor A atau modulus vektor A sama dengan akar 14. Untuk kemudian vektor satuan, rumusnya sama dengan vektor satuan pada dimensi 2. E sama dengan A per panjang vektor A. Contoh soal. Nah, ini sama seperti yang kemarin. Bedanya ini ada 3 unsur X, Y, Z. 1, min 1, 2. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, ini contohnya yaitu vektor A sama dengan 8I dikurangi J dikurangi K. B sama dengan 2I ditambah K. Tentukan vektor A ditambah vektor B dan nomor 2 vektor A dikurangi vektor B. Nah, itu jawabannya bisa dipelajari. Perkalian vektor. Ada perkalian vektor dengan skalar. Contohnya, vektor A sama dengan I ditambah 3J dikurangi 4K. Tentukan nilai dari 5A atau 5 dikali A. Nah, itu jawabannya sama dengan 5I ditambah 15J dikurangi 20K.
Kemudian ada perkalian vektor dengan vektor jika tidak diketahui sudutnya. Ada vektor A, ada vektor B. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Itu ada contohnya, silahkan bisa dipelajari. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan vektor jika diketahui sudut antara dua vektor. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Contohnya, nah ini contohnya menentukan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Jadi yang dicari cosnya. Jadi rumusnya cos alfa sama dengan A kali B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, cos alfa sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. Kenapa 0? Karena unsur J tidak ada. Di atas tertulis A sama dengan I saja dan B sama dengan I dikurangi K. Tidak ada unsur J, jadi unsur J-nya adalah 0. Nah, ditambah yang A tidak punya K, jadi ditulis juga 0. Ditambah 0 dikali min 1 per akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikali akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya cos alfa sama dengan 1 per akar 2. Nah, cos alfa sama dengan 1 per akar 2 dirasionalkan. Ingat merasionalkan bentuk akar. Nah, hasilnya setengah akar 2. Cos berapa yang bernilai setengah akar 2? Yaitu cos 45 derajat. Jadi alfanya sama dengan 45 derajat. Sudah paham? Nah, sekarang ada tugas. Yang pertama, rangkumlah materi dan contoh soal besaran vektor pada dimensi 3. Yang kedua, buatlah minimal 3 contoh soal beserta jawaban tentang besaran vektor pada dimensi 3. Jangan lupa difoto kirim ke Bu Ainun ya. Bu Ainun tunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.